Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Lydia Yulianti, yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Ibu Lilik Bahini, saya Misrawati, TGP Angkatan 8 Kabupaten Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan coaching supervisi akademik pada Ibu Ile Ernida Olfa. Untuk selanjutnya kami akan mengadakan wawancara kepada Ibu Eli Ernida Olfa. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam Ibu Misra. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dan dalam keadaan baik. Kemudian mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu sedang sibuk hari ini Bu? Oh tidak Bu. Kebetulan hari ini ada pelajaran dan studi, jadi saya santai, standby aja di kelas. Santai aja Bu ya? Iya. Beberapa hari yang lalu kita kan sudah janji untuk mengadakan supervisi akademik di kelas Ibu. Yang mana kegiatan supervisi itu bertujuan untuk kita sebagai guru meningkatkan dan mengembangkan potensi serta merefleksi atau perbaikan sehingga nantinya kita benar-benar dalam melakukan pembelajaran itu benar-benar berpihak kepada murid Bu. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Ibu, dan hal baik apa yang Ibu harapkan dari kegiatan nanti? Perasaan saya senang dan bahagia Bu, karena dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini saya dapat mereplikasikan diri dan melakukan perbaikan pada proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas saya. Dan saya juga bisa mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid semakin lebih baik. Ya, bagus sekali Bu. Kalau Ibu memahami akan tujuan daripada kegiatan supervisi akademik ini, pelajaran apa atau materi apa yang nanti Ibu sampaikan di kelas pada waktu observasi Bu? Pelajaran yang diobservasi besok adalah materi Materinya tentang apa ya Bu? materinya tentang pecahan persen. Tujuan dari materi ini siswa mampu memahami perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Di dalam melaksanakan pembelajaran itu apakah ada kesulitan dalam menjelaskan materi pembelajaran? Biasanya mungkin ada sedikit-sedikit lah. Kemudian cara Ibu mengatasi kesulitannya bagaimana? Nah, dengan memberikan penjelasan yang lebih mendalam, bagian contoh. Bagus sekali Bu. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan perkalian atau bagian pecahan yang disimak. Mungkin itu tujuannya yang jelas ya. Iya, bagus sekali. Kemudian apa yang Ibu persiapkan agar pembelajaran di kelas itu lebih menarik sehingga anak itu berfokus dan semangat Bu dalam mempelajari mata pelajaran matematika? Ya, kami berusaha untuk mengatur RPP, berdiferensiasi Bu, kemudian media bahan ajaran bervariasi, lomba kerja peserta didik, dan lomba evaluasi akademik Bu.
pecahan persen. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai setelah pembelajaran ini. Yang pertama, dengan penjelasan guru, siswa mampu memahami perkalian dan pembagian pecahan. Yang kedua, dengan berbagai latihan, siswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan persen. Untuk lebih memfokuskan kalian atau lebih memberi semangat kalian, marilah kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, berarti Ibu anggap paham. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada masing-masing kelompok. Kerjakan masing-masing ya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Selesai. Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Silakan. Hasil kerja kelompok 1, 1/4 kali 25% sama dengan 1/4 kali 25/100 sama dengan 25/40 sama dengan 1/16. 5/6 kali 45% sama dengan 5/6 kali 45/100. 225/600 sama dengan 15/40 sama dengan 3/8. Demikian hasil kerja kelompok kami. Beri tepuk tangan. Nah, anak, kita telah mempelajari tentang perkalian dan pembagian. Kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dan kalian sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas kalian. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu minta Anis. Apa Nis pembelajaran itu gitu, Nis? Ya, kalau Faisa masih ingat? Ya, yuk. Rehan? Ya, jadi kalian sudah memahami tentang perkalian dan pembagian pecahan persen. Anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang perbandingan dan skala. Untuk itu, Ibu meminta kepada kalian mempelajarinya di rumah terlebih dahulu agar kalian lebih paham lagi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan minggu depan. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan untuk Irfan maju ke depan memimpin doa.
observasi proses pembelajaran di kelas kemarin. Bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan praktik pembelajaran kemarin itu, Bu? Ya, setelah menerapkan pembelajaran di kelas kemarin, Bu, perasaan saya cukup lega karena sudah membuat perencanaan pembelajaran, membuat lembar kerja peserta didik, juga memberikan penjelasan tentang perkalian dan pembagian persen, kemudian mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan teknik stop, Bu, atau latihan pernapasan agar siswa lebih fokus dalam proses pembelajaran. Tapi mungkin dari pembelajaran media pembelajarannya masih kurang, Bu. Oh iya, alhamdulillah Ibu Eli sudah mulai bisa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Kemudian apakah dari proses pembelajaran kemarin itu, Bu, dapat tercapai tujuan pembelajarannya? Oh iya. Untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai, Bu, yaitu ditandai adanya kepercayaan diri anak-anak dalam mempresentasikan hasil tugasnya dalam kerja kelompok. Kemudian adanya kolaborasi, keaktifan siswa meningkat dibanding dari hari sebelumnya, Bu, tetapi masih ada beberapa kompetensi yang belum maksimal. Pada waktu latihan pernapasan masih ada sebagian kecil anak-anak yang belum fokus. Jadi ketercapaian yang saya lihat ya masih 70-75%, Bu. Ya, alhamdulillah Bu Eli ada kemajuan. Kemudian dari keaktifan siswa itu tadi, Bu, apakah masih ada siswa-siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran itu, Bu? Menurut saya ya sebagian kecil aja, Bu. Ya lumayan sudah aktif lah dalam pembelajaran. Iya, alhamdulillah Bu Eli. Ya. Kemudian menurut Ibu pembelajaran kemarin itu yang mana yang sudah berjalan baik dari pembelajaran itu dan yang mana yang harus Ibu tingkatkan lagi? Ya, kalau menurut saya dari pembelajaran yang sudah berjalan kemarin, Bu, meningkatkan keaktifan siswa dan kolaborasi siswa dalam proses pembelajaran. Dari pembelajaran yang saya terapkan kemarin yang perlu saya tingkatkan adalah dari segi media pembelajarannya, Bu. Kemudian diferensiasi produk masih belum maksimal, di mana siswa belum mencerminkan profil belajar yang sesuai dengan karakternya, Bu. Oh iya. Alhamdulillah Bu Ili sudah bisa menjalankan proses pembelajaran sesuai perencanaan, tapi mungkin masih ada yang perlu dikembangkan. Kemudian mengenai area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan seperti yang telah kita bicarakan pada percakapan pra observasi kemarin, yaitu Ibu ingin mengembangkan keaktifan siswa, kolaborasi antar siswa dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam pembelajaran berdiferensiasi mungkin harus masih ditingkatkan lagi ya, Bu ya. Iya. Nah, karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu Ili, itu kita perlu memetakan siswa mana yang kebutuhan belajarnya yang visual, yang kinestetik, yang kita petakan dulu, Bu, sebelum pembelajaran dimulai kok. Nah, baru kita akan memberikan konten kalau misalnya kelompok yang visual misalnya seperti ini yang kita sodorkan materi pembelajarannya. Kemudian yang kinestetik seperti ini misalnya. Nah, begitu, Bu, yang memetakan tadi sesuai kebutuhan belajar siswa. Nah, jadi dalam pembelajaran kemarin Ibu lihat Ibu ini sudah bagus juga di dalam memberikan penjelasan, memberikan lembar kerja supaya memacu siswa untuk aktif dan berkolaborasi di dalam kelompoknya dalam pengerjaan tugas, gitu, Bu. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan agar pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat dilaksanakan, Bu, dalam proses pembelajaran? Ya, terkait pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di kelas, maka saya akan yang pertama berkolaborasi, Bu, dengan teman sejawat, mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, berbagi praktek baik dengan teman yang mengikuti program guru penggerak supaya wawasan saya semakin meningkat. Lalu yang kedua, mengakses platform Merdeka Mengajar. Di aplikasi tersebut saya dapat belajar tentang bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan di sana banyak topik-topik yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat menambah wawasan saya tentang bagaimana membuat RPP berdiferensiasi, Bu.
Iya, bagus sekali, Iya. mantap Bu Ili. Iya. Luar biasa sekali rencana Ibu untuk ke depannya dalam meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Nah, jadi saya sangat apresiasi sekali tentang perencanaan Ibu untuk ke depannya. Yang mana untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam bekerja sama dengan teman-teman sejawat tadi. Iya. Terutama misalnya supaya mereka bisa berbagi praktek baik kepada Ibu, dan Ibu juga bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan berkompetensi sosial dan emosional bagi anak didik. Nah, itu Bu. Jadi kita mungkin harus banyak kolaborasi dengan teman, berbagi praktek Bu lah. Nah, untuk meningkatkan kompetensi itu tadi. Kemudian untuk merealisasikan rencana pengembangan diri yang Ibu rencanakan tadi, kapan kira-kira waktunya Ibu memulainya, Bu? Untuk rencana pengembangan diri itu Bu, saya akan secepatnya lah melakukannya Bu. Kira-kira dalam kurun waktu 3 bulan saya sudah bisa mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan bermuatan kompetensi sosial dan emosional, sehingga tujuan pembelajaran berpihak pada murid bisa tercapai sesuai yang diharapkan Bu. Oh iya, bagus sekali, mantap Bu. Iya. Nah, jadi itu rencana Ibu untuk kedepannya. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu untuk ke depan ini dapat Ibu realisasikan dengan secepatnya dengan berkolaborasi dengan teman-teman, atau misalnya di dalam komunitas belajar, misalnya KKG Bu, Iya, KKG betul. kelas. Nah, di Iya. situ kan Ibu bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi di dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu Bu Ili. Nah, kemudian yang sangat saya harapkan kepada Ibu itu lebih aktif di dalam mengakses PMM Bu. Oh iya. Nah, di situ bisa belajar tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi produk, konten dan sebagainya. Nah, kemudian semoga apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan baik Bu lah. Nah, dengan lancar. Kemudian kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat juga bagi saya sendiri, bagi murid, dan juga bagi kita semua sebagai pendidik, supaya kita bisa lebih meningkatkan Bu kualitas pembelajaran kita di sekolah, di kelas, kemudian di sekolah secara keseluruhan. Terima kasih Bu Ili atas wawancaranya hari ini pasca observasi supervisi akademik, dan Ibu telah memberikan waktu yang luang kepada kami untuk wawancara hari ini. Nah, untuk selanjutnya kegiatan kita lebih lanjut, mungkin kita akan adakan lagi supervisi seperti ini Bu. Bisa 1 kali sebulan kah, atau misalnya 2 kali seminggu, supaya kita kan bisa merefleksi pembelajaran kita di kelas Bu. Nah, untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya yang lebih baik. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu pengajar praktek yang hari ini dengan senang hati dapat meluangkan waktunya berkunjung dalam wawancara pasca observasi supervisi akademik DSDN Telaga Sari, Kecamatan Ampel Selatan. Dari hasil observasi pasca observasi yang kami lakukan dengan Ibu Eli Erdida Olfa tadi, mungkin ada tanggapan atau bagaimana dari Ibu terhadap proses wawancara pasca observasi ini? Terima kasih waktunya diberikan untuk saya, untuk Bu Misra. Terima kasih juga Bu Eli. Dari pantauan saya yang sebentar ini saja kan, Ibu Misra sudah coachingnya sudah berjalan dengan bagus, sudah menggali informasi, kemudian sudah memberikan pembelajaran yang memberikan contoh bagaimana sih membuat diferensiasi, kemudian bagaimana penerapan di sekolah sudah Ibu Misrawati sudah mengimplementasikan kepada guru. Nah, ini apresiasi yang sangat baik sekali. Jarang-jarang ya saya di sekolah lain mungkin saya mendapatkan tanpa halangan gitu. Kalau di sini kan sedikit halangan karena belum terbiasa, kemudian anaknya belum terbiasa dengan pembelajaran yang kurikulum merdeka ini atau gitu kan. Terus kemudian untuk memetakan
siswa tadi kan sudah ada arahan untuk memetakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah saya kira dari hasil praobservasi, kemudian observasi sama pasca ini sudah sangat bagus, dilanjutkan terus kegiatan ini supaya supervisi akademik ini bisa membantu guru untuk merefleksi diri, apa sih yang perlu saya lakukan, apa sih yang belum saya lakukan. Jadi sebagai kepala sekolah Ibu Misrawati kan sudah memanajeriali seluruh guru. Nah, saya terima kasih sekali hari ini saya sudah dapat hadir di sini. Mudah-mudahan di sekolah ini ada JGP yang lain dan menjadi JGP yang hebat untuk sekolah ini. Terima kasih Ibu pengajar praktek, Ibu Wahyuni atas waktunya pada hari ini Pak memberikan arahan juga apresiasi terhadap proses pasca observasi akademik di SDN Telaga Sari, Kecamatan Ampel Selatan. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih Bu. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.